Selamat siang buat semuanya saudaraku di mana saja berada di seluruh Indonesia maupun di luar Indonesia. Jadi pada sesi ini kita akan memperlihatkan 3 buah mandau. 3 buah mandau ini yang pasti satu adalah milik dari saudara kita. Milik dari saudara kita, beliau ini berasal dari daerah Alas Purwo Banyuwangi. Nah, ini asalnya beliau. Nah, mandau ini akan kita kirim kepada beliau. Seperti apakah mandau milik dari saudara kita yang berasal dari Alas Purwo Banyuwangi? Mungkin saudara kita banyak yang penasaran. Nah, mandau ini adalah tipe mandau hulu kemau. Hulu kemau, gagang akar ulin, sarungnya juga sarung semparit. Mandau ini empu anggap termasuk mandau yang salah satu yang spesial juga. Nah, jadi mandau-mandau spesial ini banyak sekali yang pernah empu buat, tentunya mandau-mandau yang luar biasa serta mandau-mandau menengah yang lainnya. Nah, ini mandau hulu kemau milik dari saudara kita dari Alas Purwo Banyuwangi. Nah, ini gagangnya juga diukir gagah motif muka krongo. Itu motif ini juga sulatan juga lanting bekat. Terus selop tanduk di sini, tanduk kerbau. Ini juga ada putih sulaus di sini. Nah, kemudian di sini ada bulu macan tanah ini atau bunyi benua, itu bulu belakangkok. Nah, ini ada ukirannya juga luar biasa dengan tipe sarung gaya semparit. Di sini ada ukiran sedikit. Nah, jadi mandau ini terkesan mewah dan elegan. Nah, ini tali belawitnya juga tali belawit yang memang berkelas, tuh bisa dilihat. Nah, kemudian kepalak untuk pengikat di pinggang ini juga ada ukiran nih. Nah, itu bentuk gambar bunga seperti bunga rampai tuh ke muka belakang. Nah, ini juga ada tanduk penahannya bagian belakang juga supaya ini enggak pecah seperti itu. Kita akan melihat bilahnya seperti apa. Nah, ini bilahnya ada empaku di bagian atas, ada ukiran bagian atas. Nah, kemudian di sini bentuk segitiga bebungan atap bagian belakang. Nah, bilahnya panjang bilah ini 50 cm. Nah, ini bilahnya gagah sekali. Nah, kemudian bagian kolongnya juga tuh rapi sekali. Jadi mandau ini adalah mandau yang luar biasa, tuh bisa dilihat. Tuh ada ukiran pakunya. Nah, sangat rapi. Nah, ini sudah lumayan tajam. Tuh mandaunya yang ada. Nah, ini kemudian kita melihat lagi pisaunya seperti apa nah mandaunya. Nah, ini pisaunya tuh. Nah, ini pisaunya, pisau anak mandau yang ada ini tadi. Nah, ini pisaunya. Itu. Nah, ini ada kain merah pengikatnya untuk di bagian belakang. Tuh. Jadi kita ikat mandau yang ada. Nah, beliau ini sudah ada ngambil mandau yang pertama, mandau hulu tungur. Kemudian beliau suka lagi mandau hulu kemau. Nah, kemudian beliau menanyakannya lagi tentang masalah hulu kemau, dan mandaunya ini jadi kita kirim kepada beliau. Jadi mandau hulu kemau ini panjang bilah 50 cm, dan ini adalah milik daripada saudara kita dari Alas Purwo Banyuwangi seperti itu. Nah, ini mandaunya luar biasa gagah seperti itu. Tuh
Kemudian ada mandau panjang bilah 34 cm. Nah, ini mandaunya ini kecil 34 cm, tetapi sangat luar biasa gagahnya. Seperti itu. Nah, ini kita bisa melihat. Nah, itu ini elegan sekali dan sangat luar biasa. Dan ini termasuk golongan mandau kecil yang berkelas. Tuh bisa dilihat nih. Nah, ini ready nih. Nah, bilahnya juga kita bisa melihatnya tuh. Gagah sekali bilahnya tuh. Oke, ini mandau kecil. Kemudian ada satu mandau jenis tipe lamet baung. Nah, ini juga gagah. Ini sarungnya sudah berwarna agak hitam. Nah, ini dengan tembusar 3. Nah, ini juga dimaharkan. Nah, ini kita melihat bilah seperti apa. Bilahnya juga gagah tuh. Nah, kemudian ada pertanyaan dari saudara kita yang memiliki mandau hulu kemau ini. Nah, jadi pertanyaannya itu kayaknya memang layak harus empu angkat di konten YouTube karena ini pertanyaan bagus. Nah, mengingat pertanyaannya itu kenapa empu bagian belakang mandau saya ini, yang ini bagian apa? Ini ke pembungkusan pisau nih. Nah, ini renggang di sininya, nggak rapat empu seperti apa. Nah, ini sebenarnya setiap kita membuat mandau yang ada, itu di bagian belakang ini pasti rapat, nggak mungkin nggak rapat. Nah, jadi pertama seperti ini kita rendam di air, lalu kita bentuk sehingga berbentuklah seperti ini. Kemudian kita ikat. Nah, ini ketika masa kekeringan yang ada, ini kan akan mengalami sistem yang namanya penyusutan kekeringan. Ya, penyusutannya itu bisa saja ininya tetap rapi, bagian dalamnya bisa saja dia nggak agak mengerucut sehingga kelihatan ada seperti lubang-lubang. Nah, ini bukan hal yang menjadi masalah. Begitulah mandau. Semua sarung mandau seperti itu, nggak mesti belakangnya itu rapi, pasti kadang-kadang ada yang seperti itu. Itu sudah memang bukan daripada seperti kita itu melakukan sebuah kesalahan, enggak. Memang seperti itulah. Yang namanya barang kalau sudah mulai ada penyusutan ya kadang-kadang mengalami kekeringan, kemudian kadang-kadang dia bisa seperti itu. Itu proses alami yang memang ada. Sama saja dengan kita pasang nih tempusar ini. Kadang-kadang tempusar ini kan bisa longgar ini. Kenapa empu kok longgar, empu nggak kencang? Ya karena namanya ini kan rotan. Kadang ada masa penyusutan, kekeringan dan macam-macam, serta kayunya juga seperti itu. Sehingga itu bisa terjadi yang mulanya kencang, yang mulanya rapat itu menjadi longgar. Itu adalah hal yang alami. Kalau longgar gimana solusinya, empu? Ya pada saat ini kan banyak aja jual lem berbagai macam, lem Korea, Alteco dan lain-lain. Kita tetesin di sini sehingga dia tidak bergeser lagi. Seperti itu solusinya yang ada. Oke. Terus menanggapi kembali ada juga saudara kita yang bertanya kepada saya, Empu Gloy. Nah, kebetulan beliau kan kepingin memesan memaharkan mandau yang ready. Nah, jadi empu katakan ada mandau yang ready. Kemudian di dalam mandau yang ready ini beliau memesan, kepingin memiliki, tetapi ini pertanyaan yang terlalu banyak menanyakan tentang empu tinggal di mana, alamat empu di mana, foto KTP-nya ada enggak, kenapa nama empu tidak sesuai dengan nama di rekening, seperti itu. Karena nama empu ini, Empu Gloy ini adalah nama brandnya empu, nama artisnya empu, katakanlah seperti itu, nama dayaknya empu dari masa kecil.
Sedangkan nama di nomor rekeningnya empu itu nama empu asli juga. Nama empu ketika masuk di sekolah di zaman itu sampai menyelesaikan pendidikan yang ada. Seperti itu. Jadi dua-duanya asli namanya empu. Nah, ini membuat saudara kita ini ragu. Itu. Bahkan beliau mengatakan pengalaman beliau berapa kali memesan mandau, beliau pernah merasa ketipu, katakanlah seperti itu. Ya, empu katakan, empu tidak pernah mengatakan empu ini paling amanah, tapi rasanya empu ini termasuk amanah. Ya, rata-rata saudara kita yang memesan mandau, ya memang kalau lama itu pasti, karena melihat pesanan yang bertumpuk, itu pasti tidak ada satupun mandau pesanan saudara kita yang mohon maaf itu tidak empu buat, atau seumpamanya uangnya hilang. Makanya itu empu sarankan kepada semua saudara kita yang memesan mandau, ketika sudah merasa lama, WhatsApp empu, tanyakan. Nggak apa-apa menanyakan, karena itu adalah hak daripada saudaraku. Itu empu akan menjawabnya. Semua pesan saudara kita pasti empu jawab. Itu nggak mungkin empu tidak menjawabnya. Oke, kita kembali ke permasalahan tadi. Nah, ini membuat dia ragu. Untuk masalah ragu ini, mohon maaf, karena tipikal saya, Empu Gelol tidak pernah memaksakan orang harus membeli barang saya. Saya juga tidak pernah, ketika saya Empu menampilkan tentang mandau, yang memang isinya kebanyakan edukasi, agar mandau tersebut dibeli. Enggak dibeli juga enggak apa-apa, yang penting edukasinya. Buat ilmu pengetahuan saudaraku yang belajar tentang masalah mandau tempilan, ya seperti apa, seperti itu. Jadi tipikal empu ini tidak pernah merayu-rayu agar orang harus beli, enggak. Ya, ketika terjadi seperti itu, ya empu katakan kalau ragu jangan ditransfer. Nanti kalau ditransfer kepada empu, uangmu bisa hilang. Ya, takut akan terulang kembali. Mendingan kamu cari yang lain saja. Seperti itu. Kalau bisa jangan beli mandau sama empu, karena sama empu ini tidak ada pakai COD. Enggak. Kalau mau COD cari di Lazada, Tokopedia dan lain-lainnya. Itu bisa COD itu. Dan yang empu layani untuk permandauan ini bukan hanya satu orang. Ingat. Selama ini yang empu layani pemesanan mandau saudara kita ini seluruh Indonesia, bahkan di luar Indonesia termasuk luar negeri juga empu layani. Ke Malaysia, itu Sabah, Sarawak, bahkan sampai ke Amerika juga empu kirim mandaunya. Itu sampai ya luar negeri lah semuanya. Jadi kalau untuk permasalahan satu orang sumpamanya, empu tidak terlalu mengharap itu harus beli punya empu, enggak. Artinya kalau saudaraku ragu, ya cukup sudah. Nah, seperti itu, selesai. Karena nggak perlu terlalu panjang, nggak perlu terlalu repot WA-WA-an, nggak perlu. Intinya apabila suka silakan, tidak suka ragu jangan. Itu saja. Nah, ini prinsipnya empu seperti itu. Nah, sejauh mana penjualannya empu? Ada juga yang menanyakan itu. Berapa banyak? Waduh, empu ini sudah puluhan tahun ya memaharkan mandau. Resi yang empu miliki itu ada ribuan resi. Ada video empu sebelumnya, silakan saudaraku scroll. Itu ada empu tunjukkan resi dari Tiki, JNE dan lain-lain. Itu ada ribuan resi yang ada. Itu. Jadi hampir semuanya untuk kita Indonesia maupun di luar Indonesia, rasanya nama empu ini cukup dikenal kalau di dunia permandauan. Kalau empu ini dianggap paling aman, paling tidak amanah, dianggap meragukan, berarti saudaraku baru tahu tentang siapa empu. Justru empu inilah satu-satunya yang paling pertama kalau di dunia permandauan yang ada ini. Itu. Ada empu yang lain, silakan tunjukkan siapa. Empu ini paling pertama yang muncul di publik.
pertama kali muncul di publik itu dimulai daripada tahun 2012 di Facebook kala itu. Waktu itu belum ada yang memaharkan mandau, empu duluan. Baru muncul saudara kita yang lain-lainnya memaharkan mandau yang ada. Tapi empu tetap di jalan empu, nggak pernah mengganggu saudara kita yang lain. Terserah mereka memaharkan mandau mereka seperti apa, itu urusan masing-masing. Seperti itu. Jadi itulah tentang empu. Bagi yang ragu dengan empu, gak usah cari yang lain. Atau yang merasa kemahalan, kalau merasa kemahalan jangan dibeli, kan itu saja rumusnya. Carilah yang lebih murah dan terjangkau sesuai uang kantong, sesuai kemampuan kita. Itu. Kalau kita memaksakan kepingin membeli yang mahal lalu berharap murah, itu nggak mungkin terjadi. Itu tentunya kita yang pembuat mandau, kita juga menghitung mandau yang ada ini nilainya berapa. Seumpamanya kita ada uang 500.000, kita kepingin mandau yang 10 juta. Nah, itu kan sudah di luar akal. Kalau kita ada uang 500.000, kita cari di Tokopedia, di Lazada, klik saja di pencarian jual beli mandau, cari saja. Di situ dari mandau kalau tak salah, mandau dari yang harga 150.000, 200.000, 500.000, bahkan 1 juta juga ada di sana. Dan itu terjangkau sesuai kemampuan Anda. Daripada menawar mandau yang harga mahar 3.500.000 atau 4 juta, kemudian ditawar 500.000. Nah, itu nggak mungkin. Lalu saudaraku komplain, dibilang itu mahal. Bukan itu mahal, karena dana Anda tidak cukup untuk mencapai nilai mandau tersebut. Dana 500.000 itu bukan tidak bisa memiliki mandau, itu pasti bisa. Banyak kok yang jual mandau, bahkan di bawah 500.000 juga ada. Tetapi kalau kepingin membelinya harus dari empu, harus buatan empu, harus dari tempat empu, 500.000 ya nggak bisa. Seperti itu. Bukan berarti empu mengatakan 500.000 itu untuk seluruh mandau. Enggak. Jangan salah. Itu 500.000, 150.000 Anda sudah bisa memiliki mandau. Bahkan 100.000 Anda sudah bisa memiliki mandau lengkap. Itu enggak percaya, silahkan cross check. Nah, kalau perlu datang ke pusat-pusat perbelanjaan yang ada di kota Samarinda maupun di seluruh Kalimantan yang jual barang mandau souvenir dan cendramata. Itu banyak mandau yang murah, meriah, terjangkau seperti itu. Tuh. Oke, mungkin hanya itu saja yang dapat Empu sampaikan pada sesi ini. Empu ucapkan buat kita semua salam budaya dan tabe selalu untuk kita semua. Amin.